Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, kita akan meneruskan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyatul Nahdlatul Ulama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang pertama tentang fadlul ilmi wal ulama, tentang keutamaan ilmu dan ulama, dengan sebagian orang yang rajin belajar di masjid atau di tempat-tempat lain, dia akan mendapatkan pahala dari Allah yang sangat besar. Bahkan nanti orang yang alim, yang mengajar, dan orang yang belajar akan bersama-sama masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, adapun orang, wada, pada waktu pagi, siapa orang, ilal masjidi, menuju masjid, la yuridu, tidak berkehendak siapa orang, illa, kecuali, ayyata'allama, yaitu belajar siapa orang, khairan, pada kebaikan, au yu'allimuhu, atau mengajar siapa orang, hu, pada kebaikan, karena ada itu lahu, bagi orang yang datang ke masjid, apakah ajri hajin, seperti pahalanya orang haji, tamin, yang sempurna. Jadi Rasulullah bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamin. Barang siapa pada waktu pagi pergi ke masjid, tujuannya tidak ada lain kecuali untuk mempelajari hal-hal yang baik, atau tujuannya untuk mengajar hal-hal yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala seperti melaksanakan haji, dan itu menjadi haji mabrur yang diterima oleh Allah. Wah, keren ya. Jadi santri setelah subuh ngaji kitab Al-Kabair. Ngaji kitab Al-Kabair. Apa isinya Al-Kabair yang kita pelajari? Itu tentang dosa-dosa besar yang harus kita hindari. Nah, ketika belajar ke masjid itu niatannya semata-mata mengharapkan ridha dari Allah. Yang kedua, dengan niatan melaksanakan perintah Allah, karena kita diperintah untuk belajar. Bahkan dalam hadis menyatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Niatnya melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga apa? Niat menghilangkan kebodohan. Yang keempat, niat mensyukuri diberikan akal yang sempurna. Yang kelima, punya niatan bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka pahalanya seperti sampai melaksanakan ibadah haji, dan hajinya haji mabrur. Nah, apakah hanya waktu pagi saja? Tidak. Ini menggunakan kata ghada ini karena biasanya sahabat ini belajar pada Nabi Muhammad pada pagi hari. Siang-siang mereka pergi ke tempat kerja, ada yang pergi ke kebun anggur, kebun kurma, ada yang ke pasar. Kalau belajar umpamanya siang-siang,
kayak pagi-pagi sampean pergi ke sekolahan atau malam-malam pas seperti ini, apakah tidak sama pahalanya? Sama. Pada malam hari seperti sekarang ini sampean belajar apa? Belajar kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Syekh Hasyim Asy'ari, yang isi kitabnya tentang tata cara orang mencari ilmu yang sebagian besar berdasarkan ayat Al-Quran dan berdasarkan hadis Nabi. Nah, sampai duduk-duduk pada malam ini belajar di masjid ini, maka sampean ini kalau tadi memenuhi 5 niat, maka sampean akan mendapat pahala seperti pahalanya orang haji. Alhamdulillah. Apakah yang datang ke sini saja? Tidak. Orang yang mendengarkan live, misalnya di rumahnya masing-masing, niatnya niat ngaji, niatnya untuk mencari ilmu, niatnya untuk mengharapkan ridha dari Allah, niatnya melaksanakan perintah Allah, dan niatnya supaya menjadi orang yang ngerti dalam pelaksanaan ilmu agama, maka insya Allah dengan izin Allah dia akan mendapatkan pahala dari Allah seperti melaksanakan ibadah haji, dan hajinya menjadi haji mabrur. Apa pahalanya haji mabrur? Rasulullah menyatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali masuk surga. Nah, berarti sampean kalau ngaji langsung di masjid ini, di masjid Pondok Menal Quran ini, atau yang ngaji di tempatnya masing-masing dengan mendengarkan dan memperhatikan niat karena Allah, maka dengan izin Allah maka akan dibalas oleh Allah seperti pahalanya haji mabrur, yaitu masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Maka karena itu kita harus memperbaiki niat, jangan sampai salah. Dan ketika mengaji harus memperhatikan dengan sungguh. Perhatikan supaya apa? Biar tidak sia-sia. Sebenarnya pahalanya banyak. Setelah subuh ngaji, kemudian siang sedikit ngaji, malam ngaji. Waduh, ngajinya banyak kan? Berarti sampean apa? Hajinya berulang-ulang. Pagi haji, siang haji, malam haji. Haji artinya apa? Pahalanya. Hadis ini sahih. Nah, ini orang yang ngaji, juga orang yang ngajar sama. Jadi tadi yang ngaji, orang yang ngajar sama ustadznya yang ngajar. Dia ngajar di masjid, ngajar di tempat lain, selama ikhlas karena Allah, mengharapkan ridha Allah, dan niat dia itu melaksanakan kewajiban untuk berdakwah di jalan Allah, niat melaksanakan perintah Allah untuk menyampaikan ilmu yang dimilikinya dan menggunakan akhlak sesuai dengan ketentuan Allah, maka dia pahalanya sama, yaitu seperti dia itu melaksanakan ibadah haji dan hajinya haji mabrur. Apa balasannya? Surga. Alhamdulillah. Maka jangan males-males. Cak ya liya mun suruh ngaji bom. Oh, ayo ngaji masih tenang. Ayo ngaji hilang. Ada enggak kayak itu? Ditanyakan apa? Sakit kepala. Bukan sakit kepala, sakit kelapa. Bingung topik. Tak usah bingung-bingung. Hidup ini satu kali. Harus dinikmati. Tapi nikmat yang tertinggi ketika berdasarkan iman dan beribadah kepada Allah. Di antaranya ngaji dengan ikhlas. Alhamdulillah. Nah, sekarang sampean ini waktunya ngaji. Tapi suatu ketika sampean apa? Juga jadi guru, terutama ngaji Quran. Sampean jadi guru. Maka itu harus ikhlas supaya mendapat pahala seperti pahalanya itu orang yang melaksanakan haji dan mendapatkan haji mabrur, yaitu apa? Balasannya surga. Dalam hadis berikutnya sangat jelas sekali. Waqala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-alimu, adapun orang yang alim,
wal muta'allimuh dan orang yang belajar, kahadihi seperti ini, telunjuk, min hadihi dari jari-jari tengah, wa jama'a dan mengumpulkan siapa Nabi bainal musabbahati antara jari-jari itu wallati taliha dan setelah jari-jari telunjuk, yaitu jari-jari tengah. Syarikani berteman keduanya, alim wal muta'allim, guru dan santri, apa? Fil akhiri, jim apa hak? Jim ya. Fil ajri di dalam pahalanya. Wala khaira dan tidak baik. Tidak ada kebaikan itu ada fi sairin nasi dalam sisa manusia ba'du setelah guru dan murid. Kata Rasulullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-alimu wal muta'allimu kahadihi min hadihi wajaba bainal musabbihati wallati taliha syarikani fil ajri wala khaira fi sairin nasi ba'du. Kata Rasulullah, antara orang yang alim yang mengajar, wal muta'allim dan orang yang belajar, kahadihi seperti ini jadi telunjuk, min hadihi dari ini, wa jam'a bainahuma wa jam'a bainal musabbahati wallati taliha. Rasulullah mengumpulkan ini begini katanya. Kemudian apa katanya? Syarikani, antara guru dengan murid adalah berteman di dalam masalah pahala. Wala khaira fi sairin nasi ba'du. Tidak ada manusia yang paling baik daripada orang yang mengajar dan orang yang belajar. Artinya orang yang alim yang mau mengajar dan orang yang tidak punya ilmu mau belajar, maka mereka itu hakikatnya adalah berteman. Berteman. Seperti jari telunjuk dengan jari-jari tengah. Kenapa? Karena orang alim kalau nggak ada santrinya memulang siapa? Ayo saya sampai ngetak kafi siapa saya berdenah. Iya Pak ya. Berarti saya ini butuh sampian, maka berteman. Sudah alim, sudah pintar baca kitab, hafal Al-Quran, hafal Alfiyah. Santren ngetak redung, ya ada, ya. Maka guru dengan murid itu berteman. Seperti ini dengan ini, nggak bisa dipisahkan. Pokoknya punya jari-jari begini ini hilang, kan tak lebur ya. Punya jari begini, tak lebur kan. Sebaliknya, ini habis, cuma gini tok, nggak lebur. Maka itu harus syarikani. Begitupun ada muridnya, gurunya nggak ada. Muridnya tedung gurunya. Ada nggak ngaji Quran guru tedung itu? Hilang. Ini sama. Ada muridnya nggak ada gurunya, ya nggak bisa. Karena murid itu juga butuh guru. Sampai mau ngaji nggak ada gurunya, ya nggak bisa. Maka berarti guru dengan murid itu adalah berteman. Oleh Allah digambarkan kayak jari-jari tunjuk dengan jari-jari tengah berdekatan. Nggak begitu jadi satu, tapi bisa terbuka. Kalau kumpul tak lebur tanah gini dempet. Tahu lebur kan nggak ada, kalau gini kaki nggak bisa dibuka, kan tak lebur, ya bisa dibuka. Tapi nggak berjauhan. Apa kata Rasulullah? Kedua-duanya itu mendapat pahala yang sama. Gurunya mendapatkan pahala, muridnya dapat pahala. Kenapa? Karena guru ini mendapat pahala karena seorang murid tidak bisa ngaji kecuali ada guru. Begitupun murid mempunyai pahala karena guru tidak bisa ngajar kecuali ada murid. Maka kedua-duanya adalah berteman dalam masa apa? Dalam mendapatkan pahala. Maka karena itu yang guru itu harus menyayangi muridnya,
Al-alim harus menyayangi muta'allimnya, juga muta'allimnya harus menghormati gurunya. Kenapa kata Rasulullah, laisa minna man lam yarham sawirana wa lam yuwakkir kabirana. Bukan golonganku orang yang tidak menyayangi kepada yang lebih kecil. Bukan golonganku seorang guru tidak menyayangi kepada santrinya. Begitupun seorang yang lebih kecil tidak menghormati kepada yang lebih tua. Juga santri yang tidak menghormati gurunya. Murid yang tidak menghormati gurunya. Maka kita kalau ingin diakui oleh Nabi yang guru, ustadz, kiai menyayangi santrinya, begitupun santri, murid, siswa menghormati guru. Alhamdulillah. Nah, kalau kita melakukan itu, yang guru mengajar dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dan mempersiapkan materi dengan baik, kemudian siswa belajar dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, mendengarkan keterangannya dengan baik, maka dia kedua-duanya mendapat pahala. Nah, orang yang belajar dengan tulus ikhlas dan belajar dengan sungguh-sungguh, maka manusia yang paling baik dalam pandangan Allah. Maka tidak ada manusia yang lebih baik. Wala khaira fi sa'irin nasi ba'du. Maka setelah itu tidak ada manusia yang lebih baik. Kenapa? Karena yang pertama, orang yang alim itu kan berarti ngerti agama. Yang kedua, dia mengamalkan ilmu agama. Yang ketiga, dia mengajarkan ilmu agama. Maka Rasulullah menyatakan di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka diberikan fikih, memberikan pemahaman yang mendalam dan mengamalkan ilmu dengan benar dan mengajarkan dalam yang lain dalam masalah agama. Berarti alim itu termasuk orang yang paling baik yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan yang belajar, karena yang belajar itu adalah proses untuk menjadi orang yang paling baik. Proses untuk orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Nah, dan yang nantinya pada akhirnya menjadi apa? Yufaqihu fiddin. Maka kedua-duanya manusia yang baik. Maka karena itu, mari kita bersama-sama belajar dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas, baik waktu pagi, siang, dan malam. Supaya kita mendapatkan pahala yang sangat besar seperti pahalanya orang yang mendapatkan haji mabrur. Apakah hanya muridnya saja? Maka kedua-duanya, guru dan murid. Begitupun antar guru dan murid itu mendapat pahala yang sama. Mereka berteman bagaikan jari telunjuk dengan jari tengah. Dan dalam pandangan Allah adalah dia manusia yang paling baik. Inilah yang bisa kita baca pada malam ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.